Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Am anzalna 'alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyriku. Am anzalna 'alaihim, apakah kami Allah telah menurunkan alaihim kepada mereka? Yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang musyrik. Sultanan, suatu kitab. Sultan di sini bermakna kitab. Fahuwa, lantas kitab tersebut yatakallamu, berbicara, bima kanu bihi yusyrikun, berbicara dengan atau tentang apa yang mereka syirikkan itu, yang mereka sekutukan itu. Jadi maksud ini Allah berfirman, apakah orang-orang musyrik itu telah kami beri kitab yang menerangkan bahwa syirik mereka itu benar gitu. Karena memang ya alasan mereka macam-macam. Di antaranya syirik ini sudah dibenarkan oleh Allah. Apakah betul begitu? Terang tidak betul. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Wa idza adzaqna, dan ketika kami cicipkan, artinya kami buat merasakan, an-nasa, manusia. Jadi, dan ketika manusia kami buat merasakan rahmatan, rahmat daripada kami, daripada Allah. Rahmat ya dalam bentuk nikmat, diberi nikmat oleh Allah bermacam-macam. Ada rizki, ada kemakmuran, ada pangkat, ada kebesaran, dan nikmat Allah dalam segala bentuk dan seginya diberikan kepada manusia. Farihu biha, maka mereka itu adalah bergembira biha, dengan rahmat tersebut. Tapi yang dimaksud dengan gembira di sini itu adalah gembira dalam bentuk sombong. Banyak kan, satu contoh, orang sekarang berlomba apapun, lantas diberi oleh Allah kemenangan. Umpamanya itu, kemenangan itu sebenarnya yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak syukur, malah bangga dalam bentuk kesombongan, seolah-olah tidak ada manusia yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih hebat daripada dirinya. Ini kita lihat banyak di dunia begitu itu. Sehingga hak-hak orang dirampas, merasa dia cukup kuat. Apakah hak manusia itu berbentuk tempat, berbentuk jalan? Ya, itu sebenarnya namanya farihu.
gembira, tapi gembira yang namanya sombong. Itu begitu manusia yang tidak mengerti, tapi manusia yang tidak mendapat pendidikan yang baik tentang agama. Ya kita saksikan saja kan. Insya Allah semua sama tahu. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan kalau menimpa mereka sesuatu keburukan, ya, keburukan, kejelekan, malapetaka, itu masuk sayyi'at itu semua. Sebabnya bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka. Jadi karena tindak tanduk mereka, sehingga mereka terkena bahaya. Mungkin bahaya itu yang Allah memberikan lewat tangan manusia juga. Mereka akhirnya dipukuli oleh manusia umpamanya. Mereka diserang, dihancurkan oleh manusia, itu juga berarti bahaya sama. Atau langsung oleh Allah SWT dibanjirkan tempatnya, digoyangkan gunungnya jadi gempa dan sebagainya. Apabila begitu bagaimana? Idahum, tiba-tiba mereka itu yaqnatun, putus asa. Ya inilah sifatnya orang yang tidak baik. Kalau dapat nikmat bangga sombong, kalau diuji dengan malapetaka putus asa. Akibat putus asa macam-macam. Ada yang bunuh diri, ya, dan lain-lain. Mestinya ya tidak begitu kalau orang baik. Kalau diberi nikmat, diberi rahmat, syukur kepada Allah. Syukur itu dalam bentuk beribadat, dalam segala bentuknya yang diizinkan oleh Allah. Itu lah, kalau terkena bahaya malapetaka, sabar dengan bermohon kepada Allah, mohon ampun dan sebagainya. Itulah supaya kita bisa membedakan masyarakat yang pertama tadi dan masyarakat yang kedua ini. Lantas Allah menanyakan ini bukan Allah tidak tahu, cuma ini untuk menguatkan. Awalam yarau, apakah mereka itu tidak tahu? Annallah, bahwa Allah itu yabsutur rizqa, membentangkan rizki, artinya menjembarkan rizkinya, liman yasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, wa yaqdiru, dan membatasi rizkinya, artinya mempersempit rizkinya. Di dunia ini Allah membuat dua macam itu. Ada orang atau masyarakat yang rizkinya dijembarkan oleh Allah. Kemudian ada lagi rizkinya yang disempitkan. Ada hikmahnya itu. Kalau semua itu misalnya kaya semua, makmur semua, punya mobil semua, punya rumah yang besar, tidak ada yang mau jadi buruh, jadi pembantu, tidak ada. Ya, orang-orang kaya itu masak sendiri, orang-orang kaya nyupir sendiri,
Orang-orang kaya ya nyebrang ke laut sana ya ngedek sendiri dan sebagainya. Allah membuat, ada yang dibuat melarat, ada yang dibuat kaya. Sehingga dengan melarat itu ia mau menjadi pembantu orang yang kaya itu. Dengan begitu kehidupan di masyarakat berjalan dengan enak. Oleh karena itu kalau kaya jangan langsung merasa kaya kemudian menindas yang melarat itu. Tidak boleh. Kalau mengikut akhlak Nabi Muhammad SAW ya, kalau kamu kaya kemudian pembantumu kasih makan seperti yang kamu makan. Jadi jangan kamu makan yang enak-enak, dia cuma menjes melulu. Itu orang yang nggak ngerti. Kalau orang ngerti berakhlak Rasulullah, Masya Allah, itu begitu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut itu apa? Allah memberi rezeki banyak pada satu golongan, menyempitkan pada golongan lain. Itulah ayatin, pasti menjadi tanda-tanda, ayat-ayat Allah. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Ya begitulah. Selanjutnya ayat fa'ati dzal qurba haqqahu, maka berikanlah olehmu kepada dzal qurba, orang yang mempunyai hubungan dekat, yaitu famili, kerabat. Berilah kerabat itu haknya. Kerabat itu punya hak. A dan B kerabat. A punya hak terhadap B, juga punya kewajiban. B punya hak terhadap A, juga punya kewajiban. Itu orang yang berkerabat itu. Wal miskina, dan orang-orang miskin. Kerabat digandengkan dengan orang miskin. Orang miskin nomor 2. Ya. Wabnas sabil, dan orang musafir di tengah jalan. Namanya ibnas sabil, anak jalan. Jadi haknya kerabat. Jadi lihat, kerabat itu kaya ya disambangi, didoakan. Kalau kerabat itu misalnya miskin ya, 2 haknya, 1 hak kerabat, 2 hak kemiskinan, dia ditolong apa yang sangat diperlukan. Begitu. Juga yang miskin ini kepada kerabat yang kaya itu dilihat bagaimana dia rupanya memerlukan bantuan tenaga, ya beri bantuan tenaga. Kalau begitu, Masya Allah, itu Islam ini dijalankan, akhlaknya betul-betul luar biasa nikmatnya itu. Lantas orang miskin itu 2 macam. Ada orang miskin yang walaupun miskin dia tidak menampakkan diri kemiskinannya, ya, tapi miskin dia. Ada yang miskin menampakkan mau minta, ya. Ini perlu saya beritahukan ya, di sekolah-sekolah itu banyak orang-orang miskin sebenarnya. Orang miskin, orang fakir yang tidak menampakkan. Miskin pakaiannya gagah seperti orang kaya, gerak-geriknya seperti orang kaya. Kenapa? Dia jadi guru SD, guru SMP, apalagi guru-guru madrasah. Tidak ada guru itu menampakkan kemiskinan. Kelambine beda-beda digawe kabeh nang sekolah, ndak ada gitu.
Seperti orang tidak butuh apa-apa gitu. Sebenarnya itu miskin itu. Ya jangan tanya, sampai miskin ya jangan begitu. Tanya dah dari orang lain bagaimana kehidupannya. Lah itulah. Andaikan penjenengan kebetulan zakat, gitu ya, itu berikan jadi bagian langsung kepadanya. Tidak usah katakan ini zakatku ya, kau niku miskin, masih gagah tapi miskin. Tidak usah gitu. Ya sudah diberikan. Misalnya begitu. Wabnas sabil, dan orang musafir yang kehabisan uang. Musafir itu macam-macam ya. Ada musafir yang kaya ya, wah naik pesawat, naik. Tapi ada musafir itu yang tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Bermacam-macam alasannya, karena kehilangan, karena kurang. Itu kadang-kadang datang kepada kita. Pak, saya datang ke sini. Saya ini musafir, saya mau ke Jawa Barat. Habis ongkos saya mohon bantuan. Sampean beri. Tidak usah ditanya. Punya surat? Tidak usah ditanya gitu. Ya boleh saja. Sebab memang ada juga orang yang pura-pura Ibnu Sabilan itu ada memang. Kemana-mana dia Ibnu Sabil ini. Boleh tahu ngaji, ngrungokno aku tak dadi Ibnu Sabil. Jaluk-jaluk sana sini gitu. Itu urusan dia kepada Allah. Sampean sudah niat menyampaikan, tidak usah nyelidiki lagi. Sudah pahala. Zalika. Demikian artinya mendekat, memberikan hak pada kerabat, orang miskin dan Ibnu Sabil itu khairun, lebih baik. Lilladzina yuriduna wajhallah, bagi orang yang menghendaki wajah Allah. Wajah Allah itu artinya ridha Allah. Orang yang menghendaki ridha Allah, begitu itu. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika, dan orang-orang yang demikian tadi, yang memberikan hak-hak tadi, humul muflihun, adalah mereka yang sama-sama berbahagia, sama sukses, sama berhasil dunia dan akhiratnya. Wa ma ataitum mir riban liyarbua fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum, dan apa yang kalian telah berikan, min riba, berupa riba. Sampean mengeluarkan duit ya agar supaya ada keuntungannya, bentuknya riba. Kon nyelang ya iki lho. Tapi kok ya balekno 10%. Nek durung balik saben bulan 10% ya. Oh nggih, iki lho. Riba itu. Perlunya apa? Liar buah supaya mundak, supaya naik uangmu itu fi amwalin nas, di dalam harta manusia. Kalau begitu apa kata Allah? Fala yarbu 'indallah, maka tidak naik, tidak mundak ini, tidak berkembang uang itu indallah, bagi Allah. Awas, jangan sampai kita melakukan riba. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah, wa ma ataitum, dan apa saja yang kalian berikan, min zakatin, berupa zakat, turiduna wajhallah, yang kalian menghendaki dengan zakat itu wajhallah, ridha Allah.
faulaika, maka orang-orang yang demikian itu humul mudhaifun, itulah orang yang mentikelkan, menggandakan duitnya. Iya, orang zakat itu bukan malah kurang, orang sedekah juga malah bukan kurang, akan digandakan uangnya itu oleh Allah yang terang di akhirat. Tapi harus karena Allah ya. Terkadang bukan di akhirat, di dunia ini sudah. Saya diberitahu oleh seorang kiai ya, ngomongan guyon-guyon ini gua ada uang teko nang aku kendaan duit nasan Jawa Barat, terus mintalah sedekah tak kei 20, ya sudah sore katanya aku ditekani uang, so ngomong-ngomong ya gak ngerti ya, jaluk pendungo. Akhirnya aku ditinggali amplop. Wong mau tak buka kok kandel temen 2 juta. 20 lho dibales 2 juta kontan pagi sama sore. Kalau sampean kepingin niru sampean coba. Tapi kan Allah itu hakim, maha bijaksana. Kalau aku wis gak 20 mangkang kei 50 tanteni sampai sore kok gak teko-teko. Sampai meneh sampai sebulan kok gak teko. Yang memberi itu siapa? Sampean apa? Allah. Allah yang memberi. Itu mungkin karena kasihan sama sampean Allah. Enggak tak kena saiki. Isi enom, kok enek wis tuwa tak kena. Wis gak seneng lencer, gak seneng apa, gak seneng ku tak kena ku. Mengko tak kena sakniki ditukokno sepeda motor gitu. Waya jumuan anjuk mendit kok no. Ya, itu. Ala apa namanya mendit? Madakno rupa. Itu kan Allah Maha tahu. Karena Allah kasihan. Jadi kalau sampean doa tidak dikasihkan sekarang itu, sampean jangan putus asa. Masa wis ndonga jare kitab ngono, jare kiai-kiai ngono, wis ndonga terus gak leren-leren kok gak sugih-sugih gitu ya. Maafkan ya, untung loh orang ditakdir melarat itu untung. Sebab orang melarat itu kalau sedekah sedikit ya, pahalanya jauh lebih besar daripada orang kaya. Orang kaya yang punya duit 1 miliar nyokong masjid cuma 10 juta. Orang miskin yang punya duit 2.000 gitu loh, masuk masjid duit 1.000 dilebokno nang masjid banyakan ini. Kenapa? Ini kan 50% ini. Duit 2.000 dikekno 1.000 kan 50%. Lah tadi itu uang 1 miliar dia kasih cuma 10 juta. Berapa itu? Sedikit. Ayo, enak mana? Jadi melarat atau kaya? Hah? Duh. Orang melarat itu ya, tapi melarat kan sabar ya, bukan melarat mengeluh terus enggak. Itu semua amalnya itu ditingkatkan oleh Allah. Karena itu kalau jadi orang melarat ya jangan susah. Alhamdulillah, semoga diterima amalku oleh Allah gitu. Kalau jadi orang kaya jangan sombong, syukur. Bentuk syukur itu ibadah. Keluarkan duit untuk masjid, untuk sekolah, untuk pondok, untuk para orang-orang yang masakin. Nah itu. Jadi Masya Allah ya. Nah, terus Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumeitukum tsumma yuhyikum. Allah
Allah itu adalah alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Setelah menciptakan kalian, tsumma razaqakum, kemudian memberi rezeki kalian. Setelah diberi rezeki kalian, pada saatnya tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Setelah mematikan kamu cukup lama di alam barzakh, tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu kembali. Terus, hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Ini ditanyakan kepada orang-orang yang syirik itu. Hal min syurakaikum, apakah ada dari sekutu-sekutumu, artinya orang atau benda yang kamu sembah untuk disekutukan kepada Allah, mestinya yang disembahkan Allah tok. Kok berhala-berhala kamu sembah? Apakah ada min syurakaikum, dari sekutu-sekutumu terhadap Allah yang kamu sembah itu, man yaf'alu min dzalikum, yang berbuat seperti yang diperbuat oleh Allah, min syai'in, sedikit pun. Apa ada? Mestinya kamu menyembah Allah, kamu sekarang menyembah berhala, kamu katakan ini sekutu Allah, ini saya nyembah ini. Kalau Allah bisa berbuat tadi itu, membuat, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, menghidupkan kembali, sekarang coba itu berhala-berhala yang kamu sembah itu, syarikmu, syurakakmu itu, apakah bisa berbuat seperti Allah itu? Itu maksudnya gitu. Tidak bisa terang. Oleh karena itu disambung oleh Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah ta'ala wa ta'ala, dan maha luhur amma yusyrikun, daripada apa yang kamu serekatkan itu. Jadi Allah maha suci dari itu, tidak punya serekat Allah itu. Allah tunggal satu-satunya yang membuat semuanya ini. Itu. Lanjutnya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu, tampak al-fasadu atau muncul al-fasadu, kerusakan, fil barri wal bahri, di darat dan lautan. Kenapa muncul kerusakan ini? Bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Bima kasabat aydin nas, karena olah tangan manusia. Jadi semua kerusakan yang ada di dunia ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya karena langkah, karena apa? Tindakan-tindakan manusia yang keliru. Apa yang keliru? Ya maksiat. Ya. Apa perlunya kerusakan itu dibuat? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Untuk Allah membuat mereka mencicipi atau merasakan ba'dal ladzi 'amilu, sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan, supaya mereka merasakan, belum seluruhnya, ba'do saja, sebagian saja. Kalau seluruhnya, ya kiamat. Bermacam-macam ya bentuk kerusakan itu. Ini aja, Masya Allah, ledakan-ledakan di beberapa tempat itu ya. Iya, asalnya tangan manusia. Ada yang istilah sengaja, yang tidak sengaja. Tapi itu ada hubungannya dengan ya apa sih, maksiat itu terus makin hari makin, ya. Maksiat fisik ini yang sudah jelas. Kalau kita lihat di TV itu,
ya porno atau pengantar kepada porno, ya. Nah ini semua golongan ongkep-ongkep itu loh, orang perempuan yang ongkep-ongkep ini, ya. Nah itu seneng nggak melihat itu? Seneng, amat seneng. Itu kan maksiat itu semua. Itu yang berbentuk fisik. Ada lagi yang berbentuk akidah. Kemarin kan saya sudah cerita tentang hermeneutika itu. Sekarang ini kan orang menafsiri Quran seenaknya sendiri itu dibuat. Ya, merusak akidah. Ada yang merusak akhlak. Ya, itu semua perbuatan. Dan itulah yang menyebabkan Allah memunculkan kerusakan agar supaya merasakan mereka itu. Merasakan apa? Akibat daripada perbuatan mereka itu. Perlunya la'allahum yarji'un, agar supaya mereka yarji'un. Yarji'un kembali, rujuk kepada Allah. Orang maksiat itu kan seperti orang pegatan sama Allah. Nah orang tobat itu seperti orang rujuk kepada Allah. Jadi kalau orang itu maksiat itu pegatan. Nek wong kafir wis maklum ya. Ini orang Islam yang maksiat itu seperti orang pegatan. Lah kalau tobat itu kembali kepada Allah, maka dikatakan la'allahu yarji'un, agar supaya mereka rujuk kepada Allah, tobat. Ya. Nah itulah isi ayat-ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Iman wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.